Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube tempo. Tanto ya mi perfil. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Ya Bu. Kamila, hadir Ibu. Dian, hadir Ibu. Kamila, hadir Ibu. Nah, semuanya hadir ya. Ya Ibu. Apakah anak-anak tahu kita belajar apa pada hari ini? Tidak tahu Bu. Nah, sekarang kita belajar untuk mengetahui apa itu cerpen atau cerita pendek. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu cerpen. Cerpen singkatan dari cerita pendek, yaitu salah satu bentuk prosa naratif yang cenderung lebih singkat daripada novel. Cerpen biasanya berisi kisah yang lebih sederhana dengan alur cerita yang berfokus pada satu peristiwa utama. Nah, jumlah tokoh yang lebih terbatas serta pengembangan karakter yang lebih singkat dan langsung. Nah, di sini cerpen sering digunakan untuk menyampaikan pesan atau tema tertentu secara ringkas dan padat, menjadikannya bentuk sastra yang populer untuk dibaca dalam bernyanyi. Nah, di sini adapun struktur cerpen atau cerita pendek. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang dimana bagian awal cerita yang memperkenalkan latar belakang, tokoh dan suasana cerita. Yang kedua itu ada permasalahan, di mana konflik atau masalah yang mendorong alur cerita dan menimbulkan ketegangan. Yang ketiga itu klimaks, puncak dari konflik cerita di mana ketegangan mencapai titik tertinggi. Yang keempat itu penyelesaian, bagian akhir cerita yang memberikan penyelesaian terhadap konflik yang ada. Nah, di sini ada pun unsur cerita pendek, yaitu yang pertama tokoh utama dan tokoh pendukung yang menggerakkan cerita. Yang kedua itu ada setting, tempat dan waktu di mana cerita berlangsung. Yang ketiga itu ada plot, di mana alur cerita yang mengikuti perkembangan konflik. Yang keempat tema, pesan atau ide yang ingin disampaikan melalui cerita. Yang kelima itu tone, suasana atau nada cerita yang menciptakan emosi pada pembaca. Yang keenam itu point of view, sudut pandang narasi, apakah orang pertama atau orang ketiga. Yang ketujuh itu ada dialog, di mana percakapan antar tokoh yang memperkuat karakter dan alur cerita. Yang terakhir itu ada simbol,
paragraf.